Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Pertama kita bersyukur karena Allah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, nikmat yang konkret maupun yang abstrak. Nikmat iman dan Islam merupakan nikmat terbesar yang Allah perintahkan agar dipelihara, dijaga sampai datangnya malakul maut. Sehingga sering kita mendengarkan, membaca kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati keluar dari alam dunia ini terlepas ruh dari jasad kita, melainkan sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, membawa kalimat thayyibah. Semoga Allah memberikan kita kelak di akhir hidup kita di dunia ini dengan nikmat husnul khatimah. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah Masjid Namira yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, bahwa penciptaan Adam di muka bumi ini sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Allah, bahwa Allah akan hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Di samping manusia dicipta dengan tujuan sebagai abid, yakni hamba Allah Jalla wa Ala yang mentauhidkan selama hidupnya di dunia ini. Dan yang lainnya sebagai tugas khalifah, yakni memakmurkan bumi. Akan tetapi tujuan Allah menciptakan khalifah di muka bumi ini sempat didebat oleh malaikat. Di dalam surah Al-Baqarah, sebagaimana yang sering kita baca pada ayat 30, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Makna khalifah dalam tafsir diterangkan yakni pemimpin pengganti. Setelah pemimpin itu berpulang ke rahmatullah akan diganti manusia berikutnya. Itulah khalifah, yakni pemimpin yang hidup di muka bumi ini silih berganti. Karena setiap makhluk, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini memiliki ajal, memiliki masa. Maka diganti terus sampai manusia yang terakhir hingga hancurnya kehidupan dunia ini. Tentu perjalanan hidup manusia di muka bumi ini penuh dengan dinamika yang baik ataupun yang buruk. Oleh karenanya malaikat sempat mengucapkan kalimat kepada Allah Jalla wa Ala, "Ataj'alu fiha?" Akankah kau menjadikan di bumi ini wahai Allah man yufsidu fiha, orang-orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Wa yasfikud dima, dan orang yang bakal menumpahkan darah. Sementara malaikat membandingkan dengan dirinya, wa nahnu, sedangkan kami nusabbihu bihamdika,
Senantiasa kami, yakni mensucikan, bertasbih, memuji engkau, dan wa nuqaddisulak, mensucikan engkau. Maka dijawab oleh Allah Jalla wa'ala, qal inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Allah Jalla wa'ala memiliki ilmu yang tidak terbatas, yang tidak diketahui oleh siapapun. Hikmahnya luar biasa. Dan kita tidak tahu apa maksud dari kalimat itu, tentu Allah sajalah yang tahu. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Maka hidup kita di muka bumi ini adalah sementara. Karena kelak kita akan dibangkitkan di akhirat, di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan perjalanan hidup kita di dunia. Apakah benar sebagaimana apa yang diucapkan malaikat bahwa kita membuat kerusakan di muka bumi, ataukah kita membuat perbaikan di muka bumi ini? Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita di dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28, pada ayat yang ke-77. Allah Jalla wa'ala berfirman, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Dan carilah kehidupan akhirat dengan fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kalian. Diberikan nikmat panca indera, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi ilmu, dihamparkan bumi ini, diberikan nikmat dari Allah melalui langit dan bumi, diberi kita rizki, diatur kehidupan kita. Inilah makna fima atakallah, dengan apa yang Allah berikan kepadamu, segala potensi kehidupan. Gunakan itu untuk apa? Wabtaghi daral akhirah, mencari kehidupan akhirat. Jadi ternyata tujuan hidup kita ini bukan dunia. Allah perintahkan kita mencari akhirat, bukan mencari dunia. Dunia ini hanya sebagai sarana, sebagai alat untuk mencapai kehidupan yang sebenarnya. Maka keliru kalau ada orang yang mengatakan kita ini harus seimbang antara dunia dan akhirat. Bohong. Orang yang mengatakan seperti itu pasti hidupnya mengutamakan dunia. Lihat saja hidupnya. Kita saja yang berusaha untuk mengutamakan akhirat, kadang-kadang masih diributkan dengan fitnah-fitnah dunia. Apalagi orang yang mengatakan kita harus seimbang, sama. Bahkan Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini, cari kehidupan akhirat dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Kesanggupan, potensi, ilmu, skill, keahlian. Wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Saya yakin siapapun dia, sebodoh apapun, dia tidak akan pernah melupakan nasibnya di dunia. Orang gila saja kalau dia lapar, dia cari makan. Padahal orang gila, apa yang dilakukan? Korek-korek tong sampah. Cari makanan. Nggak ada yang nyuruh. Kalau dia pengen minum, haus, ya dia cari minum. Mungkin barangkali pergi ke masjid, ada keran, dia minum. Kalau dia lapar, pergi ke pinggir warung dengan bahasa tubuhnya supaya menarik perhatian, orang memberi makan sebungkus nasi. Berarti orang ini tidak melupakan hidupnya di dunia. Secara instinktif, secara naluriah, manusia nggak akan melupakan hidupnya di dunia. Kalau dia lapar, dia akan makan. Kalau dia haus, dia akan minum. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Tapi bukan itu nilai manusia di hadapan Allah. Nilai manusia di hadapan Allah adalah berbuat ihsan. Berbuat baik di muka bumi ini. Makanya Allah katakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kalian. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Telah memberikan segala nikmat. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lidah bisa berbicara, tangan bisa memegang, kaki bisa berjalan. Nikmat. Berbuat baiklah. Setelah Allah berbuat baik kepada engkau. Yang pertama, yang paling utama berbuat baik itu adalah
mentauhidkan Allah. Sebelum wabil walidaini ihsana wa'budu rabbak. Sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baru setelah itu berbuat baik kepada manusia. Setelah hablum minallah, wa'budu rabbaka wala tusyriku bihi syai'a. Setelah itu wabil walidaini ihsana. Manusia pertama yang kita harus berbuat baik kepadanya, kedua orang tua. Makanya bersyukur kepada Allah, anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, dan kepada kamilah, kepadakulah kalian akan kembali. Maka Allah perintahkan kita berbuat baik. Dan lawan dari berbuat baik itu apa? Wala tabghil fasadu fil ard. Jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam perjalanan hidup manusia, kerusakan-kerusakan ini tidak jarang terjadi. Bahkan bentuk-bentuk kerusakan itu beraneka ragam. Mulai dari sejak Allah turunkan Adam ke bumi ini, sehingga Adam dan Hawa hidup bersama anak-anaknya, sudah terjadi kerusakan. Sampai hari ini, kerusakan itu banyak terjadi. Maka Allah Jalla wa'ala memperingatkan kita, semua kerusakan itu akibat ulah tangan manusia. Makanya, dari kerusakan itu akan timbul kerusakan yang berikutnya. Kadang berawal dari kerusakan, yakni kedurhakaan dia kepada Allah, maka berakibat kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Sebagai konsekuensi hukuman. Ketika dia melakukan perbuatan durhaka, Allah memberikan hukuman di muka bumi ini. Kedurhakaan itu sendiri kerusakan. Hukuman itu sendiri ketika terjadi di muka bumi ini berupa bencana, itu juga kerusakan. Kerusakan menimbulkan kerusakan berikut. Maka Allah Jalla wa'ala memperingatkan kita di dalam salah satu surah, dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30 pada ayat yang ke-41, Allah Jalla wa'ala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Jalla wa'ala, zaharal fasadu, telah nampak kerusakan itu, fil barri wal bahri, di darat maupun di lautan. Apa sebabnya? Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan-tangan manusia. Ulah tangan manusia, kemaksiatan, kedurhakaan yang dia lakukan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap perjanjiannya dengan Allah, berakibat datangnya bencana. Kerusakan mendatangkan kerusakan. Semua bersumber dari apa? Yakni bima kasabat aydin nas. Ketika puncak dari kerusakan itu adalah kerusakan fisik lingkungan, maka manusia merasa bahwa dirinya telah tidak berarti. Merasa bahwa dirinya telah berbuat dosa yang banyak. Kadang timbul keputusasaan. Syaitan membisikkan seakan tiada ampunan. Padahal semua itu peringatan dari Allah. Kadang dia merupakan azab. Ketika manusia itu mati tanpa iman. Saat terkena musibah itu, dia mati tidak membawa iman, itu azab. Akan tetapi ketika Allah memberi kesempatan kita hidup dan merasakan betapa pedihnya adab di dunia itu, maka berarti itu merupakan peringatan buat kita. Untuk apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Agar mereka merasakan, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari siksanya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali.
yakni bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Berapa lama lagi umur dunia hingga kerusakan itu terjadi secara total, sehingga bumi akan dihancurkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dicabut gunung-gunung dari bumi ini. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Manusia bagikan aneh-aneh yang bertebaran. Gunung bagikan kapas yang ditiup angin. Dicabut oleh Allah dari bumi ini. Ini adalah puncak kerusakan yang terjadi pada saat hari kiamat. Setelah kerusakan pada manusia itu terjadi, maka terjadilah kerusakan, kehancuran total pada alam semesta ini. Kurang berapa lama lagi? Wallahu a'lam. Tetapi sudah nampak kerusakan di muka bumi ini. Apa bentuk-bentuk kerusakan yang terjadi? Coba sebutkan Bapak Ibu beberapa contoh kerusakan di muka bumi ini. Nomor 1 apa kira-kira? Apa kerusakan yang ada di darat maupun di lautan? Halo? Sampai ini ditakoi gak jawab. Ngantuk tak luwe. Nek ngantuk mulio, nek luwe marungo. Apa nomor 1 contohnya? Kerusakan hutan. Apa contoh kerusakan hutan itu terjadi? Banjir, tanah longsor. Akibat apa? Illegal logging. Ya kan? Baik. Boleh masuk. Apalagi yang lain? Kerusakan yang ada di bumi, di darat maupun di laut. Apa contohnya? Hah? Tadi di darat, sekarang di laut. Apa? Antum saya ajak berpikir supaya memahami kerusakan itu apa. Kerusakan terumbu karang, baik. Ternyata contoh-contoh yang disampaikan itu kerusakan tingkat paling rendah. Kerusakan tingkat paling rendah. Lupa bahwa kerusakan yang pertama dan utama yang terjadi di muka bumi adalah asyirku billah, kesyirikan. Kerusakan atau bukan itu? Kerusakan atau bukan? Kesyirikan di muka bumi ini itu kerusakan enggak? Orang terkooptasi menganggap kerusakan itu kerusakan lingkungan. Terjadi erosi tanah, terjadi tidak seimbangnya ekosistem. Ya. Terjadi global warming, terjadi bocornya lapisan ozon sehingga ultraviolet masuk, kena kulit kita, terjadi kanker. Kenapa kehidupan hayati di sungai-sungai kita sudah mulai banyak yang mati? Biyen niku nang kali ku kaiwak keting, saiki wis gak ono. Ternyata setelah penelitian, apa sebabnya? Karena banyak orang memakai kontrasepsi. Ya. Dari pipisnya orang yang pakai kontrasepsi mengalir ke sungai, itu bisa mempengaruhi yakni kesuburan dari ikan itu. Ikan itu menjadi jenisnya homogen, tidak ada jantan betina untuk berkembang biak. Keting lu hilang, tolong iwak sing liyane. Ini contoh kerusakan fisik. Ingat, kerusakan yang terjadi di muka bumi dari zaman ke zaman, pertama asyirku billah, syirik. Ini terjadi pertama di zaman siapa? Nabiullah Nuh, Rasul pertama. Apa terjadi kerusakan lingkungan di zaman Nuh? Bumi ketika itu di zaman Nuh dalam kondisi perawan. Nggak ada erosi tanah, tidak ada tanah longsor, tidak ada banjir. Sebab karena illegal logging. Kalaupun Nuh menebang hutan untuk diambil kayu, membuat perahu. Itu saja, bukan untuk dijual. Karena nggak ada cukong ketika itu. Yang mau menerima kayu gelondongan, nggak ada. Siapa yang mau membeli? Bumi dalam kondisi perawan ketika itu. Bahkan hewan-hewannya luar biasa.
Banyak hewan-hewan yang mati karena akibat banjir Nuh. Karena tidak ikut Bahtera Nuh. Karena terbatas yang ikut Bahtera Nuh itu. Ternyata terjadi kerusakan pertama, kesyirikan. Yang kedua, kerusakan itu adalah kekufuran. 78 setelah Nuh dan kaumnya terdampar, bukan terdampar ya, mendarat di sebuah bukit yang katanya bukit judi, berada di daerah Turki, wallahu a'lam. Dari 70 kaum Nuh ini mereka menyebar, termasuk putra dari Nuh. Yang selamat selain Kan'an, yaitu Yafid, Ham, Sam. Yafid menurunkan bangsa Turki atau Abul Turki. Ham menurunkan bangsa Afrika karena dia adalah Abu Sudan, bangsa bapaknya orang-orang Sudan, Afrika, ras Negroid. Kemudian ada Abul Arab, yaitu Sam. Ini menyebar. Nah, disitulah kemudian ada kaum Nabiullah Hud dan Nabiullah Salih. Mereka melakukan kekufuran, menolak kedatangan Nabi untuk diajak kembali kepada Allah. Ini terjadi setelah kesyirikan. Kemudian muncul lagi kerusakan, tingkat bawahnya lagi apa? Nifaq, kemunafikan. Idharul iman wa ibtalul kufri. Dia tampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran. Tidak terang-terangan sebagaimana syirik. Tidak terang-terangan sebagaimana kufur. Tapi dia tampakkan sebagai seorang muslim. Sebagai seorang beriman. Tapi menyembunyikan kekufuran di dalamnya. Ini juga kerusakan di muka bumi. Yang keempat. Apa kerusakan setelah itu? Bid'ah. Ini merupakan kerusakan yang terjadi di muka bumi. Ketika manusia melakukan amal tanpa perintah dan contoh dari nabinya. Dianggap itu ibadah. Atau menyerupai ibadah. Tapi tanpa bimbingan Rasul. Tanpa contoh dari Nabi. Ini juga kerusakan di muka bumi ini. Bahkan iblis lebih senang dengan perbuatan bid'ah. Daripada perbuatan maksiat. Karena maksiat itu tingkat di bawahnya. Apa perbuatan maksiat? Al-fahsya wal munkar. Yang terangkum dalam al-kabair. Dosa-dosa besar. Mulai qatlun nafs. Membunuh. Az-zina. Ar-riba. Dan seterusnya. Itu merupakan perbuatan maksiat. Setingkat di bawah bid'ah. Tapi ingat. Lebih rendah. Di bawah bid'ah. Perbuatan maksiat ini. Karena ahlul bid'ah. Menganggap amalnya itu ibadah. Padahal tidak ada dasar tuntunannya. Pelaku-pelaku maksiat masih berharap dia untuk bertobat. Karena dia meyakini zina ini perbuatan kotor. Homo ini perbuatan keji. Minum khamr itu perbuatan durhaka, maksiat. Dia pengen tobat. Tapi pelaku bid'ah menganggap amal ibadahnya adalah amal yang terbaik. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan. Nabi tidak pernah memberikan perintah dan anjuran. Sahabat pun tidak ada. Maka berhati-hati. Ini pun juga kerusakan di muka bumi. Ikhwatal iman. Ketika mereka ditanya. Wa idza qila lahum. Dan dikatakan, jika ditanyakan atau dikatakan kepada mereka. La tufsidu fil ardi. Jangan kau buat kerusakan di muka bumi ini. Apa jawab mereka? Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami hanyalah berbuat perbaikan di muka bumi ini. Padahal dia buat kerusakan di muka bumi ini. Ala. Maka kata Allah. Innahum humul mufsiduna. Sesungguhnya mereka itu telah berbuat kerusakan. Walakin la tash'urun. Akan tetapi mereka tidak merasakannya. Bukankah itu tegas di awal-awal surah Al-Baqarah. Bagaimana ciri-ciri dari orang-orang munafik. Yang mereka menganggap telah berbuat kebaikan. Padahal kerusakan di muka bumi. Berupa perbuatan nifaq.
Baru yang keenam, tingkat terakhir, kerusakan lingkungan. Ketika sumber daya alam dieksploitasi, tentu akan ada akibatnya. Bisa jadi nanti akan terjadi gempa, tanah longsor, atau banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di alam ini. Ingat, kalau kita melihat kesyirikan, bukankah itu terjadi di darat maupun di laut, di gunung ataupun di pantai? Ketika mereka larung saji, nyembah Nyi Roro Kidul, dia larung kepada Danyang atau sang penunggu laut supaya panen ikan-ikan itu raya, banyak menghasilkan. Apa yang terjadi di laut? Kesyirikan. Kalau tidak nanti ini selalu ada badai, gelombang besar, sehingga kita tidak bisa melaut dan kita tidak bisa menuai hasil. Padahal mereka sama sekali tidak pernah menanam. Terima beres dari Allah Jalla wa'ala mereka. Demikian pula hidup yang di gunung. Tidak sedikit yang dilemparkan di kawah itu. Tidak lain adalah bentuk kesyirikan. Ketika mereka, syaitan itu, meminta tumbal atau meminta syarat. Sediakan wedhus kendit. Sediakan kembang setaman. Sediakan ayam cemani. Untuk dilemparkan. Untuk siapa? Sang penunggu gunung dan kawah. Kalau tidak nanti akan muncul wedhus gem. Si ono enggak wedhus sih. Wonge wis mati ya. Rusak. Ikhwatal iman. Nampak kesyirikan, kerusakan di darat maupun di lautan. Nah, itu nanti penyebab terjadinya kehancuran. Allah turunkan bencana. Ketika tidak ditegakkan syariat Allah, syariat Allah itu dikufuri, maka Allah akan turunkan hukum qadariyah. Had tidak dijalankan. Tidak dijalankan adanya qisas, tidak dijalankan adanya potong tangan, tidak dijalankan adanya cambuk bagi peminum khamr, tidak ada dijalankan hukum rajam bagi pezina, muhsan. Ingat, jika syariat tidak ditegakkan, siap-siaplah untuk Allah turunkan hukum qadariyah, bencana. Dan kalau ini sudah terjadi, Allah tidak memilih siapa iman, siapa kufur, siapa orang mukmin, siapa orang kafir, siapa orang baik, siapa orang buruk, semuanya kena. Takutlah kepada azab Allah yang tidak memilih siapa di antara kalian yang akan selamat. Semua pasti kena. Beda kalau ditegakkan hukum syariat, yang dihukumlah yang kena hukuman. Tapi kalau hukum qadariyah, di tempat itu akan musnah semuanya. Ikhwatal iman, aizakumullah. Akibat apa? Akibat ulah tangan manusia. Di antara jenis-jenis hukuman yang bersiaplah kita akan menghadapi, atau mungkin sedang kita hadapi hari ini, sebagaimana Nabi memperingatkan bahwa hal itu akan terjadi di akhir zaman. Ketika itu Nabi mengatakan kepada sahabat Muhajirin. Riwayat ini terdapat di dalam Sahih Ibnu Majah di nomor 3262. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW dikatakan oleh Abdullah bin Umar ketika itu mendatangi kami. Aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lantas beliau mengatakan, ya ma'syaral muhajirin. Wahai orang-orang muhajirin. Khamsun, ada 5 perkara katanya. Ada 5 perkara. Idzab tulitum bihinna. Jika kau terkena musibah atau bala tersebut. Wa a'udzu billah. Akan tetapi aku berlindung kepada Allah. Antudrikuhunna. Agar kalian tidak mengalaminya. Ini khusus untuk muhajirin. Karena Nabi berbicara dengan kaum muhajirin. Padahal ada kaum muhajirin, ada kaum ansor. Berarti kemungkinan besar kaum ansor mengalami peristiwa ini. Kalau kaum muhajirin, ya ini sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Tidak lain adalah penduduk asli kota Mekah. Nabi mengatakan,
jika kau mengalaminya, tapi wa a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah antudrikuhunna, agar kau tidak mengalaminya. Ini jaminan untuk muhajirin saja. Berarti orang-orang sesudahnya tidak ada jaminan. Apa 5 perkara itu? Perhatikan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat." Tidaklah perbuatan keji yang terjadi pada suatu kaum dilakukan terang-terangan hatta yu'linu biha, hingga hal itu dilakukan di tempat-tempat umum, illa fasya fihimut ta'un, melainkan Allah akan memberikan siksa berupa ta'un, wabah penyakit. Wal auja, bukan hanya ta'un, tapi apa? Al auja, kelaparan. Alladhi lam takun madat fi aslafihim alladhi madaw. Yang kelaparan atau krisis pangan itu akan terjadi dan belum pernah terjadi sebelumnya pada kaum-kaum sebelumnya. Demikian pula ta'ud belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Ikhwatal iman aizakumullah. Kita sekarang sampai hari ini belum usai menghadapi wabah corona, COVID-19. Ini akibat atau sebab? Akibat apa? Akibat perbuatan keji merajalela. Apa perbuatan keji itu? Perbuatan keji itu sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 32. "Walan taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kau mendekati zina, kata Allah. Innahu kana fahisyah, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan satu jalan yang buruk. Disebutkan dalam hadis ini, jika perbuatan keji itu merajalela, terang-terangan dilakukan di tempat umum. Pertanyaan saya, sudah terjadi atau belum Bapak Ibu? Makanya ojo heran nek ono corona. Nek kepingin corona mandek, wis menek ojo pacaran, ojo gendaan, ojo kumpul. Lu sik kebo ta? Kurung berubah. Kalau kepingin lepas dari wabah, segala macam bentuk kekejian harus dikurangi. Kalau perlu dihilangkan di muka bumi ini. Khususnya dalam negeri atau tempat tertentu. Sama dalam sekup kecil, dalam satu desa. Kepala desa memperhatikan, jangan sampai ono wargaku LKMD. Apa itu? Lamaran kari, meteng, dhisik. Harus diperhatikan. Kalau enggak, bisa Allah turunkan azab ta'un itu di satu tempat. Jika memang sudah merajalela di satu desa itu. Kalau enggak salah tahun berapa itu. Ada satu desa habis. Kenapa? Puncak dari sebuah gunung ini habis. Menimpa satu desa. Habis warganya. Ternyata apa? Mereka biasa melakukan zina dan homo. Ingat, termasuk perbuatan keji adalah apa? Liwat. Apa liwat itu? Perbuatan kaum Lut. Makanya disebut liwat. Dipleset biar wong Lamongan. Liwat mburi. Sama. Makanya digabung istilahnya LGBT. Ini sama perbuatan keji. Tidak ada bedanya dengan zina. Makanya kalau sudah merajalela LGBT di suatu negeri, bersiaplah, Allah akan turunkan ta'un, wabah penyakit. Di negeri ini kaum pelangi ada atau tidak? Ada enggak? Berkembang atau berkurang? Na'udzubillah. Bahkan sudah mulai terang-terangan.
Di tempat umum, gandengan, rangkulan, ambung-ambungan. Sampai ndelok wong lanang padha lanang ambung-ambungan ya apa rasane? Hah? Al-Gilani. Masya. Bahkan ada negeri-negeri di barat itu melegalkan mereka melakukan apa? Pernikahan, dilegalkan mereka menikah. Ya apa iku nek terjadi nang Indonesia? Pengulune ya apa ya? Ojo-ojo padha apa. Ikhwatal iman aizakumullah. Hati-hati. Makanya keluarga kita harus kita kontrol. Kenapa? Karena perbuatan keji ini menular, ya. Perbuatan dosa ini menular. Maka kita hindarkan keluarga kita, masyarakat kita. Nah, kalau kita masing-masing punya kiat, semangat, berjuang untuk membersihkan lingkungan kita dari hal-hal seperti ini. Pergaulan bebas, samenleven, hidup serumah tanpa pernikahan, ya. Mulai kalau ada indikasi seperti itu, sudah mulai harus bergerak kaum muslimin. Lapor kepada yang berwajib. Lapor Pak RT, lapor Pak RW. Jangan bergerak sendiri, main hakim sendiri. Kalau sudah mulai ada hal seperti itu. Ya, supaya apa? Demi keamanan dan kesejahteraan hidup kita dijauhkan dari taun dan juga krisis pangan, kelaparan. Ini yang pertama. Baik. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizana. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Illa ukhidu bisinina wa siddatil mauna. Melainkan mereka akan disiksa dengan krisis. Yakni siksa bertahun-tahun, krisis kebutuhan pangan. Wa jauris sultani lahum. Wa jauris sultani alaihim. Dan juga akan diberikan siksa. Dihadirkan pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin dolim itu akibat apa sebab? Halo? Akibat atau sebab? Akibat. Apa sebabnya? Karena banyak orang mencuri timbangan, mengurangi takaran. Allah akan jadikan siksa itu berupa apa? Krisis kebutuhan pangan. Dan pemimpin dolim. Kalau dalam ilmu manajemen konflik, kalau ada sebab dan akibat, bagaimana cara mengatasinya? Yang dihilangkan itu akibatnya, apa sebabnya? Halo? Akibatnya apa sebabnya? Sebabnya bukan akibatnya. Bukan pemimpinnya yang didongkel. Sebabnya ini yang diperbaiki. Kenapa? Kalau kita habiskan pemimpinnya, kita dongkel pemimpinannya. Nanti yang hadir setelah itu, siapa yang bisa menjamin bahwa lebih baik dari yang sebelumnya? Bisa jadi malah lebih apa? Lebih buruk. Dan itulah yang terjadi dari zaman ke zaman kalau terjadi kudeta. Setelah pemimpin itu dikudeta, yang jadi bukan tambah lebih baik. Karena nggak ada jaminan. Dan ingat, pemimpin itu cermin rakyat. Kenapa pemimpin seperti itu? Karena rakyatnya bobrok. Makanya pemimpinnya bobrok. Kita harus yakin kepada hadis ini. Pemimpin dolim itu karena sebab apa? Maaf. Di sini disebutkan mencuri timbangan, mengurangi takaran. Sebetulnya apa sih? Ini kan bahasa Nabi, bahasa Rasul, sederhana. Hakikatnya, masalah krisis mencuri timbangan dan mengurangi takaran, hakikatnya itu adalah krisis apa di situ? Krisis kejujuran. Kalau kita ambil inti dari masalahnya, krisis kejujuran, berarti inilah masalahnya yang harus diperbaiki. Jadi bukan hanya pedagang kaki lima, bukan hanya pedagang di pasar yang harus jujur, semua. Bukan hanya yang di pasar, ojo nyolong timbangan lo ya.
Ojo mok ganjel timbanganmu. Ojo mok bolongi timbelmu. Ojo mok kombanyu kerdusmu. Ojo mok kei pasir wesimu. Bukan hanya mereka, semua harus jujur. Pelajarnya harus jujur, pegawainya harus jujur, karyawannya harus jujur. Nah kalau semua sudah tidak jujur, jangan mimpi punya pemimpin adil. Jangan mimpi. Allah akan berikan pemimpin sebagaimana kita. Karena kita sendiri tidak mau jujur. Karyawan, markup dana, markup data. Datanya dirubah. Sing dadi tukang ya ngono. Tuku nang galangan, bone kosong, aja diisi lho, tak isi dhewe. Kejujuran atau tidak itu? Ya kan? Tuku pom bensin kosongan. Atau kok kong kali kong ambek wonge, tulisan sakmene. Padahal mek tuku 50 liter wara tuku 100. Kejujuran. Dan itu bisa merambah kepada siapapun. Baik dia pegawai, dia karyawan. Termasuk pegawai negeri, termasuk akabri, angkatan. Ketika dia mau masuk, jujur enggak? Pakai nyogok enggak? Ngedol sawah apa ngedol sapi enggak? Halo? Kalau kau tidak jujur nyogok, demikian antum sebagai mahasiswa yang ikut demo-demo itu. Ketika mereka masuk ke perguruan tinggi, jujur enggak? Nyontek enggak? Kalau kau jujur, semuanya jujur, Allah akan berikan pemimpin yang baik. Tapi kalau sudah kita masuknya nyogok, masuknya tidak jujur, masuknya nyontek, pakai joki, nanti ada bansos sampai ke masyarakat 1 juta tinggal berapa? Diapakan? Disunat 1 juta nyampe ke masyarakat, ke warga cuman 700, dipotong 300.000 biaya admin. Saya tanya, mencuri timbangan atau enggak ini? Mencuri timbangan atau tidak ini? Kalau sudah negeri kita seperti itu, jangan mimpi punya pemimpin adil. Jadi yang harus berubah siapa Bapak Ibu? Yang harus berubah rakyat atau pemimpin? Rakyat yang harus berubah. Ini yang harus dipahami. Yakin kepada hadis Rasulullah ini. Kita harus berubah. Apapun profesi kita. Kejujuran itu nomor 1. Ya, Ustadz aku nyambut gawe dodolan. Tapi gak kait timbangan. Iya. Tapi harus jujur. Kawe siji yo kawe siji. Ojo wara kawe siji nek kawe 16. Kawe loro wara kawe siji. Ikhwatal iman. Kalau krisis ini kita atasi bersama dengan kejujuran di segala bidang kehidupan. Fa insyaallah harta kita berkah. Dan yang lebih utama, kita akan mendapatkan pengayom rakyat yang adil. Itulah harapan kita. Jadi bukan hanya slogan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, yang selalu mendapatkan ampunan. Yang selalu la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardi. Diturunkan berkah dari langit dan bumi. Syaratnya harus dipenuhi. Lau anna ahlal qura amanu. Sekiranya penduduk negeri itu beriman. Wattaqau. Dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Nah semua itu berangkat dari pribadi-pribadi dalam keluarga. Ibda' binafsik. Kemudian baru keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Dari usrah keluarga ini akan tercipta masyarakat. Karena masyarakat bangsa itu terbentuk dari al-usrah. Yakni elemen yang terkecil yang membentuk kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara berangkat dari keluarga. Nah, mulai dari keluarga kita. Tingkatkan atau laksanakan kejujuran. Jangan sampai kita melakukan kedustaan. Termasuk jangan mengajari anaknya bohong. Aku turu ya waran kone ono tamu, lungo. Sudah ngajarkan kepada anak ketidakjujuran. Kalau sudah seperti itu akan menjadi kebiasaan terus sampai dewasa. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim
tidaklah mereka menahan zakat harta-harta mereka. Illa muni'ul qatra, melainkan Allah akan tahan air dari langit, minas sama, yaitu hujan. Gara-gara apa tidak diturunkan hujan? Karena mereka tidak mengeluarkan zakat. Walaula al-bahaim, sekiranya bukan karena hewan ternak yang hidup di muka bumi ini, lam yumtoru, niscaya Allah tidak akan turunkan hujan sama sekali. Jangan-jangan hujan kita sekarang ini bukan untuk kita sebetulnya. Untuk siapa? Untuk hewan ternak. Kata Nabi, kalau tidak karena hewan ternak yang hidup di muka bumi ini, Allah sama sekali nggak akan turunkan hujan. Jangan-jangan hujan hari ini bukan hak kita, hak hewan ternak. Itu pun masih kita rampas. Gara-gara apa Allah tidak turunkan hujan? Nggak mau mengeluarkan zakat. Ini ancaman dari Allah Jalla wa'ala. Kalaupun belum dikatakan musibah ini belum merata. Tapi ingat-ingat. Ketika nanti Allah tidak turunkan hujan. Terutama saat-saat menjelang datangnya Dajjal. Jangan-jangan ini sebabnya. Karena kita tidak menunaikan kewajiban. Yakni berzakat. Harta-harta kita. Kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang keempat. Kata Nabi. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih. Tidaklah mereka mengurangi hak Allah dan hak Rasulnya. Mengurangi hak Allah dan hak Rasulnya artinya dia melakukan pengkhianatan terhadap amanah yang Allah berikan kepadanya. Apa konsekuensinya? Illa sallatallahu alaihim aduan min ghairihim. Melainkan Allah akan berikan mereka atau menjadikan musuh-musuh mereka untuk menguasainya. Jadi kalau kita ini dijajah, dikuasai oleh musuh-musuh kita, itu sebabnya orang-orang yang diberi amanah kepemimpinan, mereka sudah mulai khianat. Pengkhianatan yang dilakukan oleh para pembesar, para pemimpin, berakibat pada penguasaan terhadap negeri. Ingat, illa sallatallahu alaihim, sallatallahu aduan min ghairihim. Allah akan jadikan musuh-musuh mereka berkuasa atas mereka. Siapa musuh? Tentu dari golongan bukan kita. Kalau bahasa kita sekarang baik asing maupun asing. Bisa jadi mereka menguasai kita. Kenapa? Sebabnya mereka sudah mengurangi hak Allah, hak Rasulnya. Ini yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi." Tidaklah pemimpin-pemimpin mereka berhukum dengan kitab-kitab Allah. Wa yatakhayyaru mimma anzalallah, atau dia memilih-milih hukum yang cocok di antara apa yang diturunkan Allah berupa Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi dia nggak mau memakai hukum Allah. Kalaupun mau pakai, dipilih-pilih. Ini cocok, ini nggak cocok. Apa konsekuensinya? Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Melainkan Allah akan menjadikan terhadap mereka sebuah ketakutan di antara mereka. Ingat, kenikmatan hidup itu tidak ada artinya kalau kita dicekam oleh rasa takut. Takut kalau Allah mendatangkan azabnya dengan tiba-tiba. Karena kita merasa sudah banyak melakukan kedurhakaan kepada Allah. Peradaban modern, kenikmatan hidup di zaman sekarang yang penuh dengan fasilitas teknologi yang canggih. Sungguh hal itu tidak membuat kita bahagia. Justru semakin membawa kita jauh dari Allah. Kenapa? Karena kita tidak memakai hukum Allah dalam kehidupan kita. Kalaupun kita memakai yang cocok saja. Iki waris ketokane gak cocok iki. Mosok sing lanang luwih akeh timbangane sing wedok. Sing bener iki kudu rata, titik edang padha krasa. Ini hukum
Dipilih yang enak, yang ndak enak nggak dipilih. Hati-hati. Wah enak riyoyo, posoan, kurban akeh daging, riyoyo akeh duit, unjung-unjung. Hanya diambil yang enak-enak. Tapi bagaimana caranya menegakkan hukum Allah minimal dalam rumah tangga kita? Kita pilih-pilih syariat Allah ini. Istrinya dibiarkan tanpa jilbab, anak perempuannya dibiarkan keluar dengan membuka aurat. Hanya dipilih yang cocok-cocok. Waktu ketika kelahiran, waktu ketika kematian, Islam dipakai. Tapi begitu menegakkan syariat dalam rumah tangga, bagaimana cara berdandan, bagaimana cara kita bergaul, cara Yahudi, cara Nasoro. Kita pilih yang enak-enak. Bahkan sebagian besar meniru mereka. La tatba'unna sanana man qablakum, kata Nabi. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah. Yakni tradisi dan budaya orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin. Sejengkal demi jengkal. Dhira'an bi dhira'in. Sehasta demi hasta. Lau dakhalu jurradab. Sekiranya mereka masuk lubang biawak. Lataba'tumuhum. Pasti kalian akan mengikutinya. Sahabat heran. Manhum ya Rasul. Mereka bertanya, siapa mereka ya Rasul yang diikuti oleh orang-orang akhir zaman itu? Al-Yahud wan Nasara, apakah Yahudi wan Nasara? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau tidak mereka? Islam hanya untuk kepentingan kelahiran, kematian, nikah. Tapi berbicara tentang syariat, kita nggak usah terlalu muluk ya di masyarakat. Itu karena kewajiban fardiyah. Tapi bagaimana dalam keluarga kita? Jangan pilih-pilih yang enak-enak saja. Kenapa? Hidup kita nggak akan bahagia. Kenapa tidak bahagia? Allah campakkan dalam hati kita. Berupa apa? Yakni ketakutan. Ba'sahum bainahum. Ketakutan dalam hati-hati mereka. Kita bermohon, berharap agar jangan sampai siksa Allah ini ditimpakan kepada kita semua. Maka kita harus merubah diri. Kita mulai rubah sebab-sebabnya. Jangan sampai akibat ini terjadi kepada kita semua. Maka kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, jangan salahkan siapa-siapa, melainkan salahkan diri kita. Bahwa semua itu kembali kepada amal perbuatan kita sendiri. Al-jaza li jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Islam tidak mengenal hukum karma. Tetapi Islam mengenal bahwa Allah akan membalas sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Wallahu a'lam. Saya pikir sampai di sini semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.